Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Angka Desain. Apa kabar? Pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin tutorial video cara untuk bikin poster makanan restoran ya teman-teman. Jadi untuk posternya ini bisa teman-teman gunakan sebagai referensi atau sebagai sumber pembelajaran untuk belajar desain dari aplikasi CorelDRAW. Bisa juga sebagai teman-teman untuk manfaatkan untuk post di sosial media atau sebagai media promosi lainnya. Jadi ini desainnya saya juga ambil salah satu contoh dari Google ya teman-teman. Jadi kita fokus untuk proses pembuatan desainnya. Jadi gimana caranya sih untuk desain seperti yang ada di Google ini. Contohnya seperti yang ada di thumbnail saya itu ini ya, di video ini ya. Nah, jadi kita akan bikin model seperti itu yang simpel saja. Oke, ini bahannya sudah saya siapkan, yaitu ada background hitam dengan tekstur ya teman-teman, sudah saya persiapkan dulu dari awal sehingga bisa lebih mempersingkat durasi video. Nah, untuk menunya atau untuk aksesoris lainnya ini juga sudah saya siapkan. Untuk ukurannya ini saya menggunakan ukuran A4 aja ya teman-teman. Kalau poster biasanya menggunakan ukuran A3, tapi kita ini sebagai contoh saja kita bikin ukuran A4. Kalau A3 tinggal kita rubah ini menjadi A3 ya teman-teman. Nah, hampir sama, kita bikin A4 aja, lalu kita klik 2 kali pada rectangle tool atau F6 di keyboard. Nah, ini akan muncul kotak sesuai dengan ukuran dari artboardnya. Kemudian ini tinggal kita perbesar sebagai backgroundnya, kita perbesar, lalu kita letakkan di tengah-tengah persegi yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Tidak terlihat ya perseginya karena perseginya berada di belakang background hitam bertekstur ini. Tinggal kita tekan dulu, kita klik, lalu kita tekan pada keyboard shift back down secara bersamaan. Otomatis background hitam ini akan terorder ke belakang. Jadi perseginya yang sudah kita bikin tadi posisinya di depannya ya, seperti ini. Tinggal kita rubah outline-nya menjadi putih, klik kanan saja pada bagian color bar di sebelah kanan layar ini ya teman-teman, warna putih, hijau atau kuning terserah teman-teman, yang jelas warnanya kontras dengan background, jadi garisnya akan terlihat seperti ini. Kita sesuaikan saja untuk ukurannya, kita perkecil ya, kita sesuaikan aja. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman potong backgroundnya menggunakan persegi ini agar ukurannya sama. Kita tekan dulu atau kita klik dulu pada bagian artboardnya atau persegi yang sudah kita bikin awal tadi yang warna kuning ini, kita klik, lalu kita tekan tombol shift pada keyboard dan kita klik pada bagian backgroundnya tanpa melepas tombol shiftnya. Jika sudah tertandai dua objek seperti ini, kita bisa lepas shift yang ada di keyboard. Otomatis kalau ada lebih dari satu objek yang tertandai seperti ini akan muncul kotak-kotak menu yang baru di atas ini ya teman-teman. Ini ada banyak sekali pilihannya, kita pilih yang intersect. Intersect ini akan mengcopy objek sesuai dengan yang bersinggungan ya, yang seperti ini di dalam persegi ini sudah tercopy. Lalu yang objek atau background hitam yang di luar objek ini kita hapus saja. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, persegi warna kuning ini kita hapus saja karena yang kita pakai yang ini yang sudah kita potong. Nah, backgroundnya sudah selesai. Lalu kita bikin lagi, kita tentukan untuk aksesoris atau posisi dari gambar yang sudah kita download. Seperti ini ya teman-teman, kita sesuaikan aja untuk ukuran dan juga posisinya.
Oh ya, untuk gambar ini juga bisa teman-teman edit ya. Kita tinggal pilih menu bitmap, lalu kita pilih image adjustment lab. Nah, ini kita bisa mengatur untuk tingkat kecerahan, saturasi warna, ini untuk gelap dan terang, kontras, highlight, shadow, midtone, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman atur untuk warna dan juga kecerahan seperti ini. Kita sesuaikan dengan backgroundnya yang berwarna gelap. Jadi untuk desainnya, desain dari backgroundnya, dari gambarnya juga kita bikin sedikit gelap, sedikit saja ya teman-teman. Jadi biar terlihat tidak terlalu kontras dengan backgroundnya, yang jelas warnanya masih terlihat tegas. Nah, selanjutnya kita tata saja semuanya. Ini cara mengeditnya sama ya teman-teman. Kita masuk ke menu bitmap dan image adjustment lab. Kalau saya bikin shortcut, jadi tinggal tekan tombol X pada keyboard, akan langsung muncul menu format dari image adjustment lab. Tinggal kita atur untuk posisi dan juga peletakannya. Seperti ini ya teman-teman. Lalu teman-teman tinggal bikin garis seperti ini. Ini menggunakan tool rectangle tool seperti tadi ya, seperti awal. Ini gunanya untuk memberikan garis atau persegi atau variasi lain. Bisa teman-teman variasikan sendiri, karena ini cuma sekedar contoh. Outline-nya kita rubah menjadi warna putih atau warna yang kontras dengan warna hitam, jadi akan terlihat jelas ya teman-teman. Jangan sampai outline-nya hitam, background-nya juga hitam. Itu akan susah untuk mendesain atau mengedit dari objeknya sendiri karena tidak terlihat. Nah, seperti ini. Ini kita atur untuk ketebalan bentuknya, ini bisa kita seret. Kita atur untuk ketebalannya, kita samakan kanan dan kiri serta juga yang atas ya teman-teman. Kita samakan lebar dari perseginya. Oh ya, ini ada dua persegi ya teman-teman, persegi yang dalam ini dan persegi yang luar. Ini nanti akan kita bikin pemotong untuk persegi yang di dalam sebagai pemotong yang di luar. Jika sudah, kita tandai dua objek berikut, lalu kita tekan menu trim. Nah, jika sudah kita tekan menu trim, akan terpotong teman-teman seperti ini. Selanjutnya kita tinggal fill atau tinggal kita warnai warna garisnya ini menjadi putih, seperti ini hasilnya. Langkah selanjutnya kita power clip. Caranya teman-teman cari menu efek, lalu kita tinggal pilih power clip dan kita pilih place insert frame. Kita klikkan pada bagian backgroundnya ya teman-teman, seperti ini. Jika tidak bisa, kita ulangi lagi. Kita pilih tempatnya di atasnya sini. Jika masih tidak bisa, kita bikin persegi. Oh iya, kita pakai cara lain aja teman-teman, karena ini gambar ternyata bukan objek. Jadi objek yang di belakangnya ini
kita tandai semua seperti ini, lalu kita tekan Shift Backup pada bagian keyboard. Nah, seperti ini ya. Termasuk juga bagian gambar yang paling besar nih ya, yang di bawah ini. Semuanya kita tandai ke atas. Untuk garis putihnya kita tinggal merapikan atau tinggal kita hapus pada bagian yang bawah ini. Yang masih kurang rapi bisa kita rapikan. Kita tinggal bikin garis pemotong, lalu kita tekan Shift dan klik pada bagian yang akan kita potong dan kita pilih menu trim. Otomatis akan terpotong, jadi kesannya akan berada di belakang gambar objek. Oke, jika sudah tertata seperti ini, kita tinggal bikin tulisannya ya teman-teman. Tinggal kita klik pada bagian text tool atau bisa juga pada keyboard tekan F8. Oke, jika sudah kita ketikkan seperti ini, tinggal kita tekan pada keyboard CTRL-K. Otomatis akan terpotong berdasarkan enter seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu kita atur ukurannya. Seperti ini, tinggal kita tandai semua tulisannya dan kita klik atau kita tekan pada keyboard shortcut C ya teman-teman. Kita tekan C saja pada keyboard, otomatis akan terorder berdasarkan garis atau rata tengah. Seperti ini, tinggal kita rubah untuk jenis fontnya. Kita cari font yang paling sesuai, yang mendekati contoh ya teman-teman. Nah, kita cari untuk jenis fontnya, ini kita menggunakan font standar saja ya teman-teman, dari bawaan. Nah, seperti ini. Tinggal kita atur untuk posisi dan juga ukurannya, kita atur, kita sesuaikan dengan background dan juga tempatnya ya, ini kita sesuaikan. Kita bikin garis outline ya teman-teman, seperti ini caranya. Kita pakai pen tool, lalu kita berikan warna yang senada dengan tulisannya ya teman-teman. Jadi kita berikan warna yang sama. Untuk warnanya juga teman-teman bisa edit atau bisa teman-teman ganti warnanya menjadi, ada banyak sekali pilihan warna ya. Jika masih kurang, teman-teman bisa menggunakan warna model, ini bisa teman-teman seret sesuai dengan keinginan warna teman-teman secara custom ya. Untuk mengedit dari outline-nya, untuk memperbesar atau mempertebal outline-nya, teman-teman bisa pilih pada bagian pen ini ya, outline width. Ini 1 pix atau 1 pixel, ini bisa teman-teman rubah menjadi 4 atau 2 atau 3, tergantung
selera teman-teman ya. Ini bisa kita rubah. Oke, seperti ini hasilnya. Kita tandai dulu semua, lalu kita tekan tombol C pada keyboard sehingga akan terorder atau akan ini ya, akan alignmentnya atau posisinya akan berada di tengah objek. Kita copy ke bawah. Dan sini saya juga akan memberikan salah satu contoh tulisan aja ya teman-teman. Ini saya pakai standar desain yaitu lorem ipsum. Ini biasanya kalau dipakai standar desain untuk tulisan sebagai sampel atau contoh ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan deskripsi dari menunya teman-teman ya kalau teman-teman bikin. Jadi nggak perlu pakai lorem ipsum. Kalau ini saya cuman pakai sekedar contoh saja. Lalu kita atur lagi untuk ukuran dan juga posisinya teman-teman. Ini karena terlalu mepet di bawah, ini saya naikkan bagian atau objek yang khusus, yang bagian tengahnya saja ini kita naikkan sedikit biar komposisinya rata. Nah, jika sudah seperti ini, kita bikin yang selanjutnya ya teman-teman, seperti contohnya. Kita pakai ellipse tool, lalu kita gradasi ya, kita kasih warna gradasi warna merah yang sedikit terang dan merah yang lebih tua. Lalu ini kita copy ke arah kanan ya teman-teman. Kita menggunakan ini menu Docker, lalu kita centang pada bagian, kita cari dulu transformation position, ini kita klik, nanti akan muncul di bagian kanan sini ya teman-teman. Kita bisa ulangi lagi. Kalau tidak muncul, kita pilih di menu Docker ini ya. Nah, ini sudah muncul. Ini kita arahkan ke arah kanan, lalu kopiannya kita bikin 3 kali. Kita klik, tinggal kita ganti tulisan yang ada di dalamnya. Ini kita ratakan di tengah semua ya teman-teman. Tinggal teman-teman tandai dua objek ini, F dan lingkarannya. Lalu teman-teman tekan pada keyboard C dan E secara bergantian, akan terorder tepat di tengah-tengah objek. Jika sudah, kita tandai dulu, lalu kita group dengan cara tekan CTRL-G pada keyboard ya teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir kita bikin speech bubble.
Kita bikin manual pakai pen tool seperti ini. Tinggal kita rapikan pakai shape tool ya teman-teman. Oh ya, jika tampilannya teman-teman menjadi pixel seperti ini, teman-teman bisa merubahnya dengan klik menu view dan pilih yang atasnya pixel ini ya, kita centang. Hasilnya akan lebih halus seperti ini gambarnya. Nah, jika sudah kita bikin variasi seperti ini, tinggal kita rapikan untuk bagian gambar atau gambar dari objeknya ini ya teman-teman. Untuk backgroundnya ini kita rapikan, tinggal kita klik pada bagian keyboardnya, lalu kita tekan shift dan klik pada salah satu objek yang akan kita rapikan, lalu kita pilih menu intersect, dan yang lebihan ini kita hapus karena sudah tercopy ke dalam. Kita lakukan satu persatu pada semua objek yang melewati artboardnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita atur seperti ini. Ini juga masih bisa kita edit, kita bisa variasi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini juga masih bisa kita edit, kita kasih gradasi warna, kita bikin persegi dengan lebar yang sama ya teman-teman, lalu kita klik warna hitam. Selanjutnya kita pilih transparansi. Nah, seperti ini. Untuk objeknya kita tekan shift backup sehingga objeknya akan terup ke depan. Lalu ini tinggal kita copy dan kita taruh di sela-sela objek yang lain. Jadi akan memberikan efek bayangan ya teman-teman. Objeknya kita backup, kita lakukan hal yang sama pada semua objek. Untuk tingkat gradasinya juga bisa kita atur.
kita lakukan di semua objek ya teman-teman yang bersinggungan dengan garis tepinya ini. Nah, kita satu persatu ya teman-teman, karena ini memang harus satu persatu untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, seperti ini ya, jika sudah akan terlihat sedikit efek posisinya. Untuk posisi objeknya ada efek di depannya dengan sedikit efek gradasi seperti ini. Lalu juga kita lakukan hal yang sama pada tulisannya agar terlihat lebih dramatis. Kita bisa menggunakan efek shadow kalau khusus untuk tulisannya ini ya teman-teman. Kita pakai drop shadow. Nah, seperti ini. Yep, jika sudah kita perbesar ya teman-teman. Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini untuk poster dari grilled meat fast food pada bagian poster. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya, karena akan saya update videonya untuk 1 hari sekali, itu maksimal ya teman-teman. Kalau tidak ya mungkin 2-3 hari sekali, juga menyesuaikan. Untuk teman-teman yang request juga bisa, tinggal teman-teman ketikkan di kolom komentar, atau teman-teman yang masih bingung dengan penjelasan tutorial saya juga bisa teman-teman ketikkan di kolom komentar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videonya, semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.